OK，小朋友们，大家早上好，身体好吗？好，老师今天要解释第8课ya. Lalu akan menjelaskan, kita akan masuk ke pelajaran ke bab ke-8 yaitu tentang teman yang baik. Ya, teman yang baik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pentingnya teman. Ya, yang kedua itu adalah teman yang senang membantu dan memiliki rasa simpati. Rasa simpati itu adalah rasa kasihan atau rasa kasih sayang. Yang ketiga yaitu teman yang mengajak berbuat baik dan setia dalam suka dan duka ya. Oke, kita di sini Arjuna Lausa akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pentingnya teman ya. Untuk hari ini ya. Seberapa pentingkah teman bagi kita? Ya, teman sangat penting bagi kita karena dengan adanya teman kita dapat bekerja sama, kita dapat merasakan kebahagiaan, bisa ceria bersama, bisa saling curhat, ya kan, bisa saling membantu, bisa saling bermain bersama, ya kan, bisa saling pergi jalan-jalan bersama, bisa saling pergi makan bersama, ya kan, saling berkumpul, ya kan, itulah teman, itu pentingnya teman ya. Lalu kita lihat di sini. Oh ya, kalau kita tidak punya teman maka kita akan merasa kesepian ya kan. Jadi pentingnya teman itu di situ ya, yang tadi saya bilang. Nah, oke, di sini ada ciri-ciri teman yang dibagi menjadi 2 yaitu teman yang baik dan teman yang buruk. Apa sih teman yang baik dan buruk itu? Kita lihat slide selanjutnya ya. Oke, apa sih bedanya teman yang baik dan yang buruk? Kalau teman yang baik, mereka menerima kamu apa adanya ya. Jadi dia tidak memandang fisik Anda, mau Anda itu cantik, jelek, pintar, bodoh, tinggi, pendek, rambut keriting, rambut lurus, rambutnya botak ya kan. Itu nggak penting bagi dia. Atau Anda berkulit putih atau berkulit hitam ya kan. Itu jadi dia tidak pandang seperti itu ya kan. Jadi teman baik itu tidak pandang fisik Anda seperti itu, tapi beda dengan teman yang punya sifat buruk ya. Teman yang buruk yaitu yang selalu mencoba mengendalikan Anda, yang selalu pokoknya harus dengar kata-katanya dia ya, harus ngikutin dia dan selalu memanfaatkan kamu ya. Kalau kamu misalnya dia lagi butuh kamu ya kan, maka dia akan mencari kamu, kalau tidak ya dia tidak akan mencari kamu, dan dia selalu memanfaatkan kamu dan merubah sifatmu atau karaktermu yang tadinya kamu tuh anak yang baik-baik ya kan, kamu jadi anak yang nakal, anak yang suka mukul ya kan, yang tadinya nggak pernah mukul kamu suka mukul, yang tadi nggak pernah marah-marah kamu suka marah-marah, yang tadinya kamu tuh nggak pernah nyontek kamu jadi tukang nyontek ya kan, yang tadinya kamu itu nggak pernah berperilaku buruk kamu melakukan perilaku yang buruk ya kan. Nah inilah, jadi hati-hatilah dalam memilih teman ya. Oke. Slide selanjutnya yaitu tentang kenalilah ciri teman yang baik. Bagaimana sih teman yang baik itu ya kan. Oke, yang pertama senang membantu teman dengan berbagai macam cara. Jadi teman yang baik itu dia akan selalu berusaha untuk Anda lebih baik ya kan. Jadi dia akan membantu Anda, kesulitan Anda sampai bagaimanapun dia akan membantu Anda ya, dia akan terus menolong Anda gitu. Nah yang kedua yaitu selalu simpati terhadap teman walau suka maupun duka. Jadi dia tuh selalu punya rasa empati, selalu punya rasa kasihan, selalu ingin menolong kamu terus ya. Waktu kamu lagi sedih dia bantu kamu, motivasi kamu, memberikan kamu kekuatan ya kan. Waktu kamu lagi senang kamu bercerita tentang kebahagiaan kamu, dia juga ikut senang, ikut bahagia ya kan. Jadi dia tidak punya rasa iri ya, teman yang baik. Lalu mengajak dan menganjurkan teman untuk hal-hal yang baik dan berguna. Jadi dia selalu memotivasi Anda, membantu Anda, menasihati Anda pada saat Anda lagi ada pada saat Anda itu lagi melakukan kesalahan atau Anda tidak sengaja melakukan kesalahan, dia akan membantu Anda ya. Dia akan menasihati Anda gitu menjadi lebih baik gitu. Lalu yang keempat yaitu bersahabat dengan tulus, tidak mau berpura-pura. Jadi teman yang baik ini adalah dia selalu punya sifat yang tulus, dia membantu tuh dengan hati yang tulus, dia tidak berpura-pura. Dan dia tidak akan ngomongin Anda di belakang Anda hal-hal yang jelek. Dia akan selalu mengomong Anda itu tentang hal-hal yang baik, baik di depan Anda maupun di belakang Anda. Dia selalu berbicara yang baik-baik. Jadi dia tuh tidak suka berpura-pura ya, tidak suka
bersifat munafik gitu. Atau nah di sini ya ajaran ini itu adalah ajaran Buddha ya. Jadi semua yang tadi Arjuna langsung jelaskan sifat kenal teman yang baik itu adalah ajaran di buku ajaran Buddha di Nikaya 3 halaman 187 ya. Oke, kita lihat di sini. Teman yang buruk tuh seperti apa? Teman yang buruk tuh ya kita nggak selama ini nggak sadar kalau kita tuh suka membuli orang ya kan. Kita suka ngejekin orang padahal orang tuh belum tentu buruk, tapi kita suka ejek dia ya kan. Akhirnya dia juga merasa terpuruk gitu ya. Jadi kita ini ya manusia itu sebenarnya punya kekurangan ya. Dan dari kekurangan itu kita sama-sama saling menilik diri dan kita jangan selalu melihat kekurangan orang lain ya. Melihat kekurangan orang lain kita harus belajar ya, menganggap bahwa kekurangan orang lain itu adalah cermin bagi kita dan kita nggak perlu lagi melihat kekurangan orang lain ya itu, karena kita sama-sama punya kekurangan dan sama-sama punya kelebihan. Nah kelebihan kita itu harus kita kembangkan ya, dan nggak boleh sombong. Kalau sudah punya kelebihan harus belajar rendah hati. Lalu di sini kita lihat ya teman yang buruk itu seperti apa, suka menipu atau mengajak teman untuk menipu orang lain. Jadi yang pertama itu dia suka menipu, tidak jujur ya, dia suka berbohong ya kan. Yang kedua yaitu suka bermulut manis, berbicara manis dan ngajak orang juga bermulut manis ya kan. Lalu suka pura-pura memuji orang lain atau ikut mengajak orang lain untuk juga suka berpura-pura memuji orang lain. Jadi sama bermulut manis dengan memuji itu ya kan. Ya misalnya dia ngomong kamu ya hari ini kamu cantik, hari ini kamu ini banget sih, seksi banget hari ini, kamu ini banget ya kan, pinter banget hari ini, kalau kamu bagus banget bajunya ya kan. Ternyata dia ada maksud tertentu ya, maksud dia itu dia ingin pinjam uang kamu kah, atau dia ingin punya niat yang tidak baik ya gitu. Lalu yang keempat ya, senang berbuat buruk atau mengajak teman untuk berbuat buruk kepada orang lain. Jadi ya kan dia selalu punya temperamen yang tidak baik, dia suka emosi, suka marah-marah ya kan, dia suka memukul orang lain, dia suka melakukan hal yang tidak baik ya. Jadi hati-hati dengan teman yang seperti ini ya kan. Yang selanjutnya itu bagaimana bila tidak menemukan teman yang baik ya. Nah diri Anda lah yang harus duluan menjadi orang baik, baru akan ada berdatangan teman-teman yang baik. Karena kenapa? Kita manusia itu punya magnet ya. Kalau magnet kita baik, maka orang-orang yang baik itu akan berdekat dengan kita. Tapi kalau kita punya magnet yang tidak baik, yang buruk, maka orang-orang yang buruk, orang yang tidak baik itu akan berdatangan kepada kita ya. Ingat ya itu. Lalu yang kedua adalah buku. Lause kok buku bisa dijadikan teman? Ya, bukan hanya manusia aja, buku juga bisa dijadikan teman. Kenapa? Mengapa coba? Buku selalu memberikan semua isinya tanpa mengharapkan kembali. Ya, lalu buku selalu siap dibaca kapanpun. Buku tidak akan pernah marah walaupun ditinggal pergi ya kan. Buku dapat memberikan pengetahuan bertambah banyak. Jadi buku juga bisa mengajarkan kita banyak hal ya. Ya, kalau kita, tapi kita juga jangan salah memilih buku. Ya, buku yang harus kita pelajari itu buku hal-hal yang baik ya kan. Kalau buku hal-hal yang buruk ya kita nggak perlu pelajari ya. Oke. Nah, di sini Arjuna Lausa akan kasih nonton tentang penjelasan teman yang baik dan teman yang buruk, tapi tidak di sini ya, nanti Arjuna Lausa akan kasih. Oke, selanjutnya Lausa akan menjelaskan tentang yaitu yang pelajaran ke-29, yaitu yang kedua ya. Teman yang senang membantu dan memiliki rasa simpati. Rasa simpati itu apa sih? Rasa kasihan ya, atau ada rasa care ya terhadap teman. Oke, kita lanjut di sini ya. Dua jenis teman sejati. Yang pertama yaitu senang membantu teman dengan berbagai macam cara ya. Jadi Arjuna mengambil dua jenis teman baik atau teman sejati ya. Kemarin itu kan ada 4 ya. Yang Arjuna jelaskan di depan itu kan ada 4. Nah sekarang Arjuna Lausa ambil hanya 2, yaitu senang membantu teman dengan berbagai cara ya. Yang kedua yaitu selalu simpati terhadap teman baik suka maupun duka. Oke, yang pertama, senang membantu teman dengan berbagai macam cara. Seperti apa sih? Ya, yang pertama yaitu melindungi teman
di saat lengah, melindungi temannya di saat lengah. Misalnya temannya lagi nggak nih, ya kan, bahwa di depan dia itu ada sesuatu yang membahayakan, ya kan, maka dia membantu temannya gitu. Atau dia misalnya melakukan kesalahan, dia nggak gitu, ya kan, akhirnya dibantu oleh temannya, dinasehatin, diingatkan. Jadi dia ingat kembali, oh dia udah tahu gitu, ya kan, bahwa dia salah gitu, ya kan, dia harus melakukan apa. Nah, yang kedua yaitu melindungi harta milik temannya di saat lengah. Jadi dia melindungi temannya pada saat temannya kejatuhan uang atau uangnya diambil orang, ya kan. Nah, dia membantu temannya, untuk apa, supaya uangnya itu tidak pas waktu jatuh dia kasih tahu temannya, supaya temannya tahu bahwa uangnya jatuh dia bisa ambil kembali, ya kan. Nah, kalau enggak dicuri orang nih uangnya tapi nggak tahu nih temannya, ya kan, akhirnya dia kasih tahu bahwa ada yang mencuri, ya kan, gitu. Nah, akhirnya dia bantuin, ya kan, dia bantuin supaya uangnya bisa kembali. Tapi kalau memang nggak bisa kembali, ya nggak usah ngotot ya sampai berantem ribut-ribut, ya kan, lu cari menyalahkan semua orang, itu kan nggak baik ya. Itu jadi seorang teman tuh biasanya membantu melindungi segala hal apapun dari temannya, ya. Yang ketiga yaitu melindungi teman dari ancaman bahaya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita pada saat teman ini lagi berjalan nih, ya kan, dia lagi jalan karena dia konsentrasi jalan, maju lihat ke depan, nggak lihat kanan kiri, ya kan. Ternyata di sampingnya itu ada mobil atau ada sepeda, ada motor, dia nggak ngelihat lagi, ya kan, gitu. Akhirnya waktu pas dia udah di tengah jalan, temennya melihat seperti itu, temennya kan masih di belakang, melihat seperti itu, cepet-cepet sigap panggil temennya, atau dia bawa tintin temennya, ya kan, tintin tangan temennya, pegang tangan temannya untuk supaya cepat-cepat jalan, supaya tidak tertabrak, ya. Oke, yang keempat, masih banyak lagi itu contohnya, ya. Oke, yang keempat, menawarkan diri untuk meringankan pekerjaan temannya. Jadi temannya lagi sibuk, sesibuk apapun dia bantu. Jadi dia meringankan beban temannya, ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya itu selalu simpati terhadap teman walaupun suka maupun duka. Jadi teman yang baik itu selalu ada di antara kamu suka dan duka kamu, ya kan. Dia selalu hadir pada saat kamu lagi duka, pada saat kamu lagi suka, ya. Jadi lalu yang pertama yaitu teman seperti apa sih itu teman yang pertama, yaitu mau menceritakan rahasia dirinya untuk temannya, ya, untuk dirimu, ya kan. Jadi teman itu, ya kan, dia akan menceritakan segala pribadi dia, masalah dia kepada teman yang dia percaya, ya kan, gitu. Jadi anak-anakku sekalian, biasanya kita kan kadang-kadang kita punya masalah nih, kita curhat dengan siapa, ya kan, kita lebih dekat dengan siapa, kita curhatnya sama siapa, ya kan, teman sekolah kah, atau teman yang di luar sekolah kah, atau orang tua kah, atau teman bermain di rumah kah, ya. Nah, biasanya kita pasti ada teman yang akrab dengan kita dan kita akan menceritakan masalah kita, ya. Oke, yang kedua yaitu menjaga nama baik dan rahasia temannya. Nah, jadi biasanya kalau ketemu teman baik, ya kan, kita menceritakan rahasia kita, dia tidak akan membongkar rahasia kita. Nah, jadi hati-hatilah dalam memilih teman, karena kenapa? Kadang ada teman itu yang dia kepo, ya, maksudnya dia itu apa, ya, udah kita cerita, dia cerita lagi ke orang lain. Nah, ini harus hati-hati, ya. Jadi memilih teman untuk membuka rahasia Anda, jangan sembarangan teman, ya. Bukan berarti teman yang lain tidak baik, ya. Oke, karena mungkin dia udah terbiasa, dia dengar orang lain ngomong, dia ngomong kembali, kan ada ya sifat manusia seperti itu. Oke, kita lihat yang ketiga, tetap bersama temannya meskipun dalam keadaan susah, ya. Jadi dia tetap bersama temannya walaupun temannya itu tiba-tiba dari kaya jadi miskin, jatuh miskin, ya kan, dia tetap berteman, ya kan. Atau misalnya tadinya traktir Anda nggak pernah traktir Anda lagi, tapi Anda tetap berteman dengan dia, ya. Jadi kita melihat teman kita tuh bukan dari sisi kaya atau tidaknya, lihat cantik jeleknya, ya kan, tidak seperti itu, ya, atau contoh yang lain, ya. Oke, kita lanjut, ya. Rela berkorban demi temannya, ini yang keempat, rela berkorban demi temannya, ya. Jadi teman yang baik itu akan mengorbankan dirinya, ya kan, atau dia akan membantu Anda sampai mengorbankan dirinya sendiri, ya kan. Misalnya seperti apa, ya, contohnya, ya,
dia bantu Anda sampai larut malam, udah dia pulang malam-malam diomelin papa mamanya, ya nggak apa-apa. Karena kenapa? Demi Anda, ya kan? Atau misalnya dia membantu Anda supaya Anda dapat nilai besar, ya kan? Pulang ke rumah dia cerita diomelin misalnya dengan orang tuanya, atau diomelin dengan kakaknya, atau diomelin dengan temannya yang lain, ya kan? Nggak apa-apa bagi dia, karena kenapa? Karena kamu temannya, dia membantu Anda, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah penjelasan yang ke-30, yaitu ketiga ya. Teman yang mengajak berbuat baik dan setia dalam suka maupun duka. Kita lanjut, kita lihat di sini. Oke, yang pertama itu senang mengajak dan menganjurkan berbuat baik ya. Yang kedua yaitu sahabat yang sangat perhatian. Jadi teman yang baik itu selalu mengajak dan menganjurkan kita berbuat baik, menasehati kita, memotivasi kita untuk melakukan hal yang baik ya. Lalu sahabat yang sangat perhatian, dia sangat perhatian kepada Anda ya. Dari Anda suka maupun duka, dia perhatiin Anda dari segi tubuh Anda ya kan, dari segi Anda makan, dari segi Anda, biasanya kita kan pasti ada teman seperti itu kan, kamu hari ini makan apa ya kan, loh kok kamu cuma makan gorengan aja, kamu harus makan sayur ya kan biar sehat. Nah, biasanya kita tuh ada teman yang bawel seperti itu. Tapi teman yang bawel seperti itu, yang selalu berkata-kata baik dengan kita, itu malah bagus ya. Karena kenapa? Karena teman kita memperhatikan kita, bukan berarti dia bawel ya. Oke, nah di sini Arjuna Lausa ada cerita nih ya. Cerita Buddha menyusupkan benang. Apa sih menyusupkan benang? Menyusupkan benang itu adalah memasukkan benang ke dalam lubang jarum ya. Jadi biasanya di rumah, siapa hayo yang suka bantu mamanya di rumah? Bantuin kalau mamanya nggak kelihatan nih. Mau jahit tapi nggak kelihatan tuh, mau masukin benangnya ke jarum ya kan. Nah, ayo siapa yang bantuin? Kalau yang bantuin itu berarti tandanya apa? Tahu sendiri ya. Oke, kita lihat nih ceritanya. Ada murid Sang Buddha yang sangat baik sekali, ya kan? Dia ini, ya kan, bernama Anuruddha, ya, bernama Anuruddha. Nah, dia ini, ya kan, adalah seorang yang dari kecil itu nggak kelihatan matanya, jadi dia punya kekurangan fisik, tapi dia punya kelebihan, yaitu baik hatinya. Nah, kita lihat di sini, pernah suatu hari ya kan, karena dia melihat jubahnya robek, dia berasa jubahnya robek dan dia ingin menjahit jubahnya. Tapi pada saat itu dia mengalami kesulitan, karena kenapa? Dia mau jahit tapi dia nggak gitu kelihatan, karena dia nggak melihat gitu loh. Dia tahu itu tempat robek gitu, dia mau pasang kain benangnya ke dalam lubang pun dia susah. Akhirnya Sang Buddha mengetahui hal seperti itu. Sang Buddha membantu dia, mendekati dia, membantu dia menjahitkan jubahnya. Wah, dari situ dia merasa terharu, dia merasa tergugah, dia merasa bahwa Buddha itu pun masih bisa menolong dia ya. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita belajar seperti sifat Buddha ya. Kita bisa selalu menolong orang lain di dalam orang lain punya kesulitan atau kekurangan. Jadi Buddha adalah contoh teman yang baik ya. Jadi kalau mau belajar menjadi orang yang baik, belajarlah menjadi contohnya, cari aja seperti contoh Buddha siapa yang Anda suka ya kan, Kuan Yin kah ya kan, Buddha Sakyamuni kah, atau Nabi Yesus kah, atau Nabi Muhammad ya kan, banyak hal ya kan, Bunda Maria, atau siapa lagi ya kan, Konghucu juga pasti ada ya, banyak macam gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman yang senang memberi nasihat dan perhatian. Oke, di sini ya kita lanjut. Gimana sih teman yang senang memberi perhatian? Oke, di sini saya jelaskan dulu ada jenis teman yang tidak baik. Tadinya kan ada 4, tapi Arjuna Lausa ambil 2 contoh saja ya. Yang pertama itu adalah seorang penjilat. Jadi teman yang tidak baik itu adalah seorang penjilat ya. Itu yang contoh pertamanya. Penjilat itu apa sih? Yang pertama itu membiarkan temannya berbuat salah ya kan. Jadi kalau temannya melakukan kesalahan, dia malah menyukuri, malah seneng dia kalau temannya itu salah, malah diketawain ya kan, atau malah diejek-ejek atau dikata-katai. Yang kedua yaitu tidak mau mendorong temannya berbuat baik ya. Jadi udah tahu temannya salah, dia nggak mau nasehatin temannya untuk melakukan kebaikan, dia biarin aja temannya ngelakuin kesalahan terus ya kan gitu, temannya jahat biarin aja gitu.
Nah, orang seperti ini seperti apa? Coba nilai sendiri ya. Lalu kita melihat memuji-muji jika sedang bersama, ya kan? Nah, kalau sedang bersama dia puji-puji, kalau nggak bersama mah wah dia ya cuek atau dia ngomongin Anda di belakang. Yang D yaitu menjelek-jelekan ketika tidak bersama, ya kan? Nah, jadi kalau dia tidak bersama, dia akan jelek-jelekin Anda, namanya bergosip itu ya. Wih, tadi itu saya lihat kayak gini-gini loh. Sekali di depan dia ngomongnya bagus-bagus ya. Itulah teman yang penjilat, yaitu teman yang tidak baik ya. Yang kedua yaitu teman yang tidak baik kedua yaitu seorang pemboros. Ya, dia tuh suka boros. Ya, yang pertama itu mengajak temannya mabuk-mabukan, ya, minum-minuman, mabuk-mabukan, judi-judian. Itu kan nggak baik ya, seperti itu, hidup seperti itu. Lalu yang kedua yaitu yang B, mengajak temannya keluyuran di waktu yang tak pantas. Jadi keluyuran malam terus pulangnya ya. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Rumah itu kayak hotel. Ya. Jadi malam-malam baru pulang, mamanya marah-marah, dia nggak mau dengar, dia ngamuk-ngamuk, tutup pintu kencang-kencang, piang gitu ya kan gitu. Nah, ini orang yang itu adalah orang yang tidak baik, teman yang tidak baik ya. Lalu yang C yaitu mengajak teman untuk bersenang-senang. Dia hanya taunya senang-senang ya. Kalau temannya lagi duka ya dia nggak mau peduli, tapi kalau temannya lagi senang-senang, ngajak bermain, ngajak apa ya kan, ngajak kayak begini, mabuk-mabukan, berkeluyuran ya kan, mencari hal-hal yang tidak penting gitu kan, dia lebih senang seperti itu ya kan. Lalu yang D, mengajak teman untuk berjudi. Nah ya, ini berjudi, apalagi berjudi itu dilarang sama sekali, karena nggak boleh berjudi. Berjudi itu bisa merusak segalanya, sampai harta kita habis ya kan, uang kita yang tadinya penuh habis gara-gara kita main judi ya. Oke. Nah, di sini Lause Arjuna akan menjelaskan jenis teman yang baik. Tadi teman yang buruk ya, teman yang tidak baik. Sekarang teman yang baik, yang pantas kita jadikan teman. Yaitu yang pertama, orang yang senang memberi nasihat yang baik. Jadi dia selalu memberikan nasihat yang baik kepada Anda. Ya, A, mencegah temannya ketika hendak berbuat tidak baik ya. Jadi dia mencegah temannya ketika hendak melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang B, mendorong temannya untuk melakukan kebaikan ya. Yang C, senang memberitahukan temannya hal-hal yang tidak diketahuinya. Yang D, senang menunjukkan temannya jalan menuju kebahagiaan ya, yaitu surga ya kan. Jadi dia selalu membantu temannya ya kan, supaya melakukan hal yang baik ya kan, sampai tua dia melakukan hal yang baik. Maka setelah dia meninggal dia akan menuju kemana ya kan, menuju ke surga, bukan menuju ke neraka ya. Oke, kita lihat orang yang sangat perhatian ya. Yang kedua yaitu orang yang sangat perhatian. Jenis teman yang baik yang kedua, orang yang sangat perhatian. Yang pertama yaitu ikut merasa sedih ketika kemalangan menimpa temannya. Jadi dia ikut sedih kalau temannya tertimpa musibah ya kan gitu ya kan, dia jadi ikut sedih, ikut merasakan gitu. Yang B, ikut senang ketika temannya berhasil. Nah, dia senang kalau temannya itu berhasil, dapat nilai dapat ranking 1. Wah, dia bangga lihat temannya dapat ranking 1. Ya kan, bukan iri dia mah. Ya, dia nggak iri. Malah dia senang. Kenapa? Dia melihat temannya bahagia, dia lihat temannya berhasil, dia ikut senang ya. Oke. Yang selanjutnya itu mencegah orang lain membicarakan keburukan temannya. Jadi dia tuh tidak suka bergosip ya. Ingat ya, kita anak-anak jangan suka bergosip ya. Oke. Mendukung jika orang lain memuji kebaikan temannya. Selalu mendukung tuh kalau orang lain ngomong tentang kebaikan temannya, tentang kebaikan orang lain, dia bahagia, dia senang. Ya, inilah jenis teman yang baik. Oke. Kita lanjut ya. Oke, ternyata sudah habis ya sisi Tachia ya. Semoga apa yang tadi Arjuna Lause jelaskan itu bisa bermanfaat bagi kalian ya, bagi kalian semua. Karena kenapa? Kita harus menjadi orang yang baik, menjadi teman yang baik ya. Dengan kita menjadi orang yang baik, menjadi teman yang baik, itu akan menimpa hal yang baik juga ke dalam diri kita. Kita menanam biji semangka akan tumbuh semangka maksudnya. Nah, kalau kita menanam kebaikan, maka orang yang di sekeliling kita adalah orang-orang baik semua ya. Tapi kalau kita menanam hal yang buruk ya, maka orang di samping kita juga orang yang tidak baik semua ya, orang yang bersifat buruk.
orang yang punya temperamen yang tinggi, ya kan, yang suka emosi, suka mukul, suka marah-marah, suka judi, suka mabuk-mabukan, sukanya seneng-seneng main game aja kerjaannya, ya kan gitu. Jadi kalau anak yang baik, ya kan, teman yang baik itu selalu memberikan motivasi, selalu bisa menasehati, ya kan, selalu rajin di rumah untuk belajar, ya kan, selalu bisa berkata-kata yang baik, yang selalu menyenangkan hati temannya, menyenangkan hati orang tua. Itulah anak yang baik, itulah teman yang baik. Oke, Arjuna Lause jelaskan sampai di sini. Kalau misalnya ada yang bingung dari penjelasan Arjuna Lause atau yang kurang jelas dari penjelasan Arjuna Lause, nanti boleh tanya melalui WA Arjuna Lause ya. Oke, 谢谢大家，大家再见。